saya Dwi Yuliana dengan NIM T2019-7047. Saya Ifadatul Lailiyah dengan NIM T2019-7074. 17 akan menjelaskan tentang homomorfisme ring yang beranggotakan Dwi Yuliana NIM T2019-7047, Ifadatul Lailiyah NIM T2019-7074. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian homomorfisme ring, di mana pada grup kita telah membahas tentang homomorfisme grup, di mana homomorfisme grup adalah suatu pemetaan yang mengawetkan operasi pada grup tersebut. Nah, misalkan suatu pemetaan V dari grup G bintang ke grup G aksen bintang aksen disebut homomorfisme jika VA bintang B sama dengan VA bintang aksen VB untuk setiap A, B elemen G. Nah, homomorfisme ring ini merupakan perluasan konsep dari homomorfisme grup. Nah, bedanya dalam homomorfisme grup itu hanya melibatkan satu operasi biner, yaitu penjumlahan. Sedangkan pada homomorfisme ring itu melibatkan dua operasi biner, yaitu penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya, kita membahas tentang definisi 1.1 di mana diberikan ring R penjumlahan perkalian dan R aksen penjumlahan perkalian pemetaan dari V dari R ke R aksen disebut homomorfisme ring jika V merupakan pemetaan atau fungsi dan untuk setiap A, B elemen R. Maka berlaku yang pertama adalah V mengawetkan operasi penjumlahan di mana VA plus B sama dengan VA plus VB. Dan yang kedua, mengawetkan operasi perkalian di mana VA kali B sama dengan VA kali VB. Di sini, ini hanya untuk membedakan antara penjumlahan yang pertama dan yang kedua, dan untuk perkalian yang pertama dan yang kedua. Nah, dari sini kita dapat simpulkan bahwa syarat dari homomorfisme ring itu adalah yang pertama mengawetkan operasi penjumlahan, yang kedua mengawetkan operasi perkalian. Untuk lebih jelasnya, kita beralih pada contoh 1. Nah, diberikan ring Z yang didefinisikan sebagai F dari Z ke Z dengan FA sama dengan 0 untuk setiap A elemen Z. Maka tentukan apakah fungsi F ini merupakan homomorfisme ring. Nah, sebelum itu kita akan menganalogikannya pada diagram Venn. Ini untuk Z atau bilangan bulat yang pertama, ini untuk Z yang kedua. Di mana bilangan bulat itu bisa bermula dari 1, 2, 0, min 1, min 2. Nah, di sini saya hanya mengambil sampel yang ini. Dan Z2, karena di sini FA dipetakan ke 0, maka Z2 adalah 0. Nah, di mana untuk Z yang pertama dipetakan ke Z yang kedua, 2 dipetakan ke 0, 0 dipetakan ke 0, 1 dipetakan ke 0, 2 dipetakan ke 0. Ini dipetakan dari yaitu fungsi F. Nah, itu untuk ilustrasinya. Nah, kita langsung ke pembahasan. Nah, akan ditentukan apakah fungsi F ini merupakan homomorfisme ring dari Z ke Z yang diberikan sembarang dua elemen A, B yang elemen dengan Z. Nah, gimana sih untuk menentukan apakah suatu fungsi itu homomorfisme ring? Pada definisi di atas telah dijelaskan bahwa untuk menentukan fungsi merupakan homomorfisme ring yaitu dengan penjumlahan, apakah dia mengawetkan dengan penjumlahan atau perkalian. Nah, untuk yang pertama kita cek yang mengawetkan pada penjumlahan, di mana pada soal telah tertera dengan jelas yaitu FA sama dengan 0, maka di sini FA plus B sama dengan 0. Nah, 0 di sini kita dapat ditulis dengan 0 tambah 0. Nah, pada definisi di atas yaitu dapat ditulis yaitu V A plus B sama dengan VA plus VB. Nah, maka ini merupakan FA dan ini merupakan FB, sehingga jika dijumlahkan adalah 0. Hasilnya sama seperti ini. Berarti untuk syarat yang penjumlahan terpenuhi. Dan selanjutnya kita ngecek yang perkalian, di mana FA kali B sama dengan 0, karena di sini FA sama dengan 0. Nah, 0 di sini kita dapat tulis juga dengan 0 kali 0, sama seperti ini, yaitu VA kali VB. Maka di sini dapat dikatakan FA kali FB, maka sama hasilnya 0 kali 0 adalah 0. Nah, karena di sini sama, maka syarat yang kedua terpenuhi. Karena dua syarat tersebut terpenuhi, yaitu fungsi F mengawetkan operasi penjumlahan pada dan perkalian, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi F ini merupakan homomorfisme ring. Dan selanjutnya yaitu
contoh soal 2. Nah, di sini diberikan ring Z yang didefinisikan sebagai G dari Z ke Z. Di sini saya tetap menggunakan untuk pemetaan ke dirinya sendiri, yaitu dengan GA sama dengan 2A. Nah, di sini kan berbeda. Yang di awal yaitu FA sama dengan 0, yang di sini GA sama dengan 2A. Untuk setiap A elemen Z, tentukan G merupakan homomorfisme ring. Nah, kita ilustrasikan lagi pada diagram Venn. Nah, misalkan ini untuk Z yang pertama, ini untuk Z yang kedua. Nah, misalkan saya mengambil di sini 0, 1, dan 2, maka untuk daerah Z yang kedua adalah yaitu 2A, berarti 2 dikali A. Karena di sini A-nya 2, maka 2 kali 2 adalah 4. 1 kali 2 adalah 2. Dan 0 kali 2 adalah 0. Nah, selanjutnya kita petakan 2 ke 4, 1 ke 2, 0 ke 0. Ini hanya ilustrasi saja. Nah, selanjutnya kita lanjut pada pembahasan. Yang pertama akan ditentukan apakah G merupakan homomorfisme ring dari Z ke Z yang diberikan sembarang dua elemen A, B yang elemen dengan Z. Nah, untuk menentukan homomorfisme sama seperti tadi, yaitu kita mencari operasi penjumlahan dan maksudnya mengawetkan operasi penjumlahan dan perkalian. Sama seperti yang tadi, yaitu VA A plus B sama dengan VA tambah VB. Sama seperti pada definisi. Nah, misalkan GA plus B sama dengan 2A. Nah, pada soal kan sudah dijelaskan bahwa GA sama dengan 2A. Maka GA ini A ya. GA sama dengan 2A. Nah, kita masukkan A-nya yaitu A plus B. Pada ring itu terdapat sifat distributif pada penjumlahan. Maka dapat dituliskan 2A plus 2B. Nah, untuk mencari GA, karena GA di sini 2A, maka di sini adalah 2A ditambah GB sama, yaitu 2B. Nah, maka hasilnya yang ini sama ini hasilnya sama, yaitu sama-sama 2A plus 2B. Berarti untuk yang operasi penjumlahan itu memenuhi. Dan selanjutnya untuk yang perkalian. Pada perkalian yaitu G kali A kali B sama dengan 2A. Karena pada soal GA sama dengan 2A. Nah, kita masukkan A-nya yaitu menghasilkan 2A kali B atau 2AB. Nah, untuk FA kali FB, karena maaf bukan FA tapi GA. GA adalah 2A, maka di sini 2A dikali 2B. Maka hasilnya adalah 4AB. Nah, karena yang di sini sama yang di sini ini berbeda, maka untuk operasi perkalian itu tidak memenuhi. Nah, karena syarat homomorfisme adalah mengawetkan pada penjumlahan dan pengurangan, maka untuk fungsi G dalam contoh ini tidak termasuk homomorfisme ring, karena fungsi G ini hanya mengawetkan pada penjumlahan. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan beberapa teorema-teorema yang ada pada homomorfisme ring. Langsung saja untuk teorema yang pertama. Teorema 1.1. Misalkan P homomorfisme dari ring R ke ring S dan A subring sebuah R dan P ideal dari S. Maka berlaku sifat-sifat yang pertama, P 0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, P dari negatif A sama dengan negatif PA untuk semua A elemen R. Bukti yang pertama. Jika A sembarang elemen di R, maka PA sama dengan PA plus 0, yang merupakan sifat elemen 0. Kemudian diperoleh PA ditambah dengan P0. Ini diperoleh dari definisi homomorfisme ring, karena di sini diketahui P merupakan homomorfisme ring. Selanjutnya, PA sama dengan P0 ditambah A, yang merupakan sifat elemen 0. Kemudian diperoleh P0 ditambah dengan PA karena P merupakan homomorfisme ring. Jadi diperoleh PA ditambah P0 untuk yang ini sama dengan PA sama dengan P0 ditambah dengan PA karena PA juga merupakan atau memiliki nilai P0 ditambah PA. Untuk setiap P dari A elemen S, ini berarti bahwasannya P0 sama dengan 0, yaitu elemen netral atau 0 di dalam ring S. Maka untuk sifat yang pertama ini terbukti. Lanjut ke bukti yang kedua. Jika A sembarang elemen di ring R, maka yang pertama yaitu 0 sama dengan P0. Ini merupakan sifat yang pertama yang sudah dibuktikan tadi. Kemudian diperoleh P dari A ditambah dengan negatif A yang merupakan sifat elemen inverse terhadap penjumlahan.
Kemudian sama dengan Pi A ditambah dengan Pi negatif A. Ini merupakan hasil atau dari definisi homomorfisme ring, karena Pi di sini merupakan homomorfisme ring dari ring R ke ring S. Kemudian selanjutnya 0 sama dengan Pi 0, yang juga merupakan sifat pertama tadi. Kemudian diperoleh Pi negatif A ditambah A, yang merupakan sifat elemen inverse terhadap operasi penjumlahan. Kemudian diperoleh Pi negatif A ditambah Pi A. Ini dari definisi ya. Kemudian hasilnya maka diperoleh Pi A ditambah Pi negatif A sama dengan 0 sama dengan Pi negatif A ditambah Pi A untuk setiap Pi dari A elemen S. Ini berarti bahwasannya Pi negatif A sama dengan negatif Pi A untuk semua A elemen R. Jadi untuk sifat yang kedua terbukti. Lanjut untuk bukti yang ketiga, yaitu himpunan A memiliki anggota yaitu Pi A sedemikian hingga A elemen A adalah subring dari S. Maka diketahui bahwa A subring dari R berarti A merupakan grup penjumlahan, kemudian himpunan Pi A dengan operasi penjumlahan dalam S adalah subgrup dari S. Jika Pi A1, Pi A2 merupakan elemen dari himpunan Pi A, A1, A2 elemen A bagian dari S. Maka Pi A1 dikali Pi A2 sama dengan Pi A1 dikali A2, karena Pi di sini merupakan homomorfisme. Padahal A1 dikali A2 ini merupakan elemen A, maka A1 dikali A2 elemen Pi A, sehingga himpunan Pi A ini tertutup terhadap perkalian. Jadi Pi A ini merupakan subring dari S. Kemudian lanjut ke bukti yang keempat. Jika R memiliki kesatuan elemen kesatuan E, S tidak sama dengan 0, dan P onto atau surjektif, maka E, P atau PE elemen kesatuan dari S. Maka akan ditunjukkan bahwasanya S, P dari E sama dengan P dari ES sama dengan S untuk setiap S elemen S. Diberikan S elemen S karena P di sini surjektif. Ada paling sedikit satu elemen R pada R. Sehingga P dari R ini sama dengan S. Karena satu elemen kesatuan R dan berlaku RE sama dengan ER sama dengan R. Maka PRE sama dengan PER sama dengan PR. Dari perkalian pada pemetaan P yang homomorfisme, maka diperoleh bahwasannya P dari RE sama dengan PR dikali PE sama dengan PE dikali PR sama dengan PR. Sehingga berlaku S P dari E sama dengan P dari ES sama dengan S, di mana P dari E ini merupakan elemen satuan dari S. Lanjut ke teorema 1.2. Misalkan P homomorfisme dari ring R ke ring S, maka kernel dari P memiliki anggota yaitu R elemen R, ring R, sedemikian hingga hasilnya yaitu PR sama dengan 0, ideal dari R. Kita buktikan jelas bahwasannya kernel dari P ini bukan merupakan himpunan kosong, karena kernel P paling sedikit memuat satu elemen yaitu 0. Elemen 0 di R, ingat untuk sifat yang pertama tadi yaitu P0 sama dengan 0. Maka ambil sembarang elemen, bisa A, B elemen kernel P, dan R elemen R. Sehingga P dari A dan PB ini nilainya adalah 0. Akibatnya diperoleh P A dikurangi B sama dengan P A plus negatif B. Sama dengan P dari A ditambah P dari negatif B. Sama dengan P A dikurangi PB, karena plus dikali negatif hasilnya negatif. Kemudian nilai A dan nilai PA dan PB kita masukkan yaitu 0 dikurangi 0, yaitu hasilnya 0. Ini berarti bahwasannya A dan B elemen kernel P. Selanjutnya untuk P dari AR sama dengan P A dikali PR, ini dari definisi. Sama dengan 0 dikali dengan PR karena nilai PA-nya yaitu 0, sama dengan 0. Dan untuk P dari RA sama dengan PR dikali PA, sama dengan PR dikali 0 sama dengan 0.
Jadi menunjukkan bahwasanya AR dan RA di sini merupakan elemen dari kernel P. Jadi kernel P ini merupakan ideal dari ring R. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.